Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman, sebelum kita presentasi, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita alhamdulillah bisa melaksanakan Meet Zoom pada pagi hari ini. Baik, di sini kami dari kelompok 1 dengan judul Adaptasi Masyarakat Terkait Pencemaran Lingkungan di Tempat Pembuangan Akhir atau TPA Ciangir yang berada di Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya, akan mempresentasikan mengenai beberapa subbab yang sudah kami bagi-bagi. Adapun anggota dari kelompok 1, boleh next slide. Ada 5 orang anggota. Yang pertama yaitu ada Raju Alimah Gunawan, Ardelia Arifah Lutfiati, saya sendiri Rizka Setiawati Huda, kemudian ada Dina Jamilah, dan juga ada Devi Nur Azijah. Di sini untuk materi yang pertama ada pengertian sampah. Untuk pemapar yang akan memaparkan terkait materi, saya persilahkan. Baik, untuk pengertian yang pertama itu mengenai pengertian sampah. Sampah itu merupakan bahan padat yang dihasilkan dari suatu kegiatan manusia, di antara yang termasuk kegiatan manusia, yaitu seperti halnya kegiatan rumah tangga, lalu pasar, perkantoran, industri, dan lain sebagainya. Undang-undang mengenai pengelolaan sampah, yaitu tahun 2008 yang menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan manusia atau alam yang berbentuk padat atau semi padat dan dapat terurai atau tidak terurai. Secara umumnya, sampah itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu organik dan juga sampah anorganik. Yang mana sampah organik itu sampah yang dapat teruraikan, dan sampah anorganik itu sampah yang tidak dapat terurai. Bisa next slide. Nah, ini adalah contoh dari sampah organik, yaitu sampah-sampah lalu yang kedua itu sampah non-organik, itu sampah yang bisa didaur ulang. Saya terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ardelia yang telah memaparkan tadi terkait sampah. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini ada karakteristik dari sampah itu sendiri. Untuk materi ini akan dipaparkan oleh Saudari Rajwa. Kepada Rajwa, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini ada karakteristik sampah menurut Noto Mojo pada tahun 2003 yang mengidentifikasi karakteristik sampah dari beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada sampah basah yang terdiri dari sisa-sisa potongan hewan atau sayur-sayuran hasil pengolahan, pembuatan, dan penyediaan makanan yang mudah membusuk. Yang kedua ada sampah kering yang dapat terbakar atau tidak terbakar dan berasal dari rumah-rumah, pusat perdagangan, dan kantor-kantor. Yang ketiga ada sampah abu yang berasal dari sisa pembakaran zat yang mudah terbakar di rumah, kantor, atau pabrik industri. Yang keempat ada sampah jalanan yang berasal dari pembersihan jalan dan trotoar dengan kertas-kertas, dedaunan, dan lain-lain. Yang kelima, ada bangkai binatang, yang merupakan sampah biologis dari bangkai binatang yang mati karena alam, penyakit, atau kecelakaan. Yang keenam, ada sampah rumah tangga yang merupakan sampah campuran dari daerah perumahan. Yang ketujuh, ada bangkai kendaraan yang berasal dari bangkai mobil, truk, atau kereta api. Dan yang kedelapan, ada sampah industri yang merupakan sampah padat dari industri pengelolaan hasil bumi atau tumbuhan dan industri lain. Kemudian yang kesembilan ada sampah pembangunan yang berasal dari proses pembangunan gedung atau rumah dan berupa puing-puing, potongan kayu, besi beton, bambu, dan lain-lain. Kemudian yang ke-10 ada sampah khusus yang merupakan jenis sampah yang memerlukan penanganan khusus seperti kaleng cat, film bekas, zat radioaktif, dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa foto-foto yang terkait dengan jenis-jenis sampah.
Materi selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Rajwa yang sudah memaparkan tadi terkait materi dari karakteristik sampah. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui ada apa saja jenis-jenis dari sampah. Di sini materinya akan dipaparkan oleh Saudari Devi Nur Ajijah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Langsung saja di sini ada terkait jenis-jenis sampah yang mana menurut Nugroho tahun 2013 ini di dalam bukunya tentang panduan membuat pupuk kompos cair yang mana sampah dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis. Nah, berdasarkan sumbernya masing-masing. Di antaranya yang pertama itu ada sampah alam yang dihasilkan melalui proses alam dan bisa didaur ulang secara alami seperti daun-daunan kering dan daun-daunan yang ada di hutan lalu terurai menjadi tanah. Yang kedua ada sampah manusia yang mana terdiri dari hasil pencernaan manusia seperti fesis dan urin yang bisa menjadi faktor penyakit jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, yang ketiga ada sampah konsumsi, yang mana sampah konsumsi ini merupakan sampah yang dihasilkan dari suatu penggunaan barang dan masih merupakan sampah umum, meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan sampah dari industri dan pertambangan. Selanjutnya yang terakhir itu ada sampah industri. Sampah industri ini sampah yang berasal dari limbah sisa yang dihasilkan oleh suatu proses industri dan bisa sangat berbahaya bagi lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Nah, selain berdasarkan sumbernya, sampah juga dapat digolongkan berdasarkan sifatnya seperti halnya dari sampah organik dan sampah anorganik, yang mana sampah organik itu tadi di awal dalam pengertian sampah disebutkan bahwa sampah organik itu sampah yang dapat terurai, sedangkan sampah anorganik itu sampah yang tidak dapat terurai. Bisa di next. Maaf, Riz, untuk dampak masih saya? Iya, masih Devi. Baik, lanjut ke setelah dari jenis-jenis sampah, ada juga dampak dari sampah. Nah, yang mana perlu kita ketahui bahwa dampak dari sampah itu bukan hanya berdampak positif saja terhadap lingkungan, bahkan ada juga dampak negatifnya. Nah, yang pertama, dampak positif terhadap lingkungan, terhadap kesehatan dan perekonomian. Nah, terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, tetapi juga dapat menjadi sumber perekonomian bagi masyarakat. Nah, pengelolaan sampah yang tidak dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan ini dapat menimbulkan dampak negatif juga terhadap kesehatan, lingkungan, dan sosial ekonomi. Nah, oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sampah yang baik untuk mencegah dampak negatif tersebut. Nah, selanjutnya ada dari, sebentar. Nah, dari sampah non-organik ini bisa kita didaur ulang menjadi barang-barang bermanfaat, yang mana seperti halnya pada gambar di bawah, dari bahan bekas menjadi suatu hal yang kreatif, bahkan bermanfaat. Selanjutnya ada juga sampah organik, yang mana dijadikan bahan baku pembuatan pupuk organik dan makanan ternak dan ikan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada dampak dari sampah itu dari aspek negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan, di mana jika kita tidak mengelola sampah dengan baik, maka akan menimbulkan penyakit dan mencemari lingkungan sekitar. Contoh seperti halnya dari kesehatan polusi udara terhadap suatu pencernaan pernapasan terhadap manusia. Selanjutnya, bisa juga mencemari terhadap lingkungan, terhadap air,
tanah, dan lain sebagainya. Bisa di next. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Depi yang sudah memaparkan terkait materinya. Nah, jadi tadi gitu ya teman-teman, dari sampah itu sendiri, tadi terkait dampaknya itu, jadi bisa menghasilkan dampak negatif ataupun positif gitu ya, tergantung dari pengelolaan manusia yang mengelolanya gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya dari pengelolaan sampah, materi ini akan disampaikan oleh Saudari Dinda. Kepada Dinda, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Namun sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Aman, Din. Dengan Aman. Baiklah. Selanjutnya, materi mengenai pengelolaan sampah. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Adapun pengelolaan sampah menurut undang-undang tersebut, kita tuh harus berpacu pada asas-asas seperti berikut ini. Yang pertama ada tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan nilai ekonomi. Di mana dalam asas-asas tersebut, jika kita dilakukan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya dan lingkungan yang ada di sana, serta kita menjadikan sampah sebagai sumber daya yang kita dapat kelola ulang gitu ya. Dari pengelolaan tersebut kita akan mendapatkan nilai secara ekonomis seperti itu mungkin. Next slide. Nah, untuk pengelolaan sampahnya sendiri, yang pertama biasa dilakukan itu di sana pengumpulan sampah yang biasanya dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga ya teman-teman, dan dikumpulkan di depan rumahnya biasanya. Nah, nanti dari TPA Ciangirnya juga akan ada tukang atau pekerja khusus untuk mengangkut sampah. Setelah pengumpulan sampah dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga, misalnya nanti akan diangkut oleh pengelola menggunakan mobil. Nah, kemudian disimpanlah di sana di TPA Ciangir untuk pembuangan akhirnya. Seperti itu mungkin pengelolaan sampah yang ada di TPA Ciangir. Next slide. Untuk kondisi geografis Ciangir sendiri, yaitu TPS Ciangir, itu terletak di Kampung Ciangir, Desa Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya, dengan luas wilayah Kecamatan Taman Sari itu yaitu seluas 34.035 km persegi. Dan untuk kondisi geografisnya sendiri, TPA Ciangir itu di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tawang dan Kecamatan Ciberem. Untuk sebelah timurnya berbatasan dengan Kecamatan Manonjaya dan Kecamatan Gunung Tanjung. Untuk sebelah selatannya berbatasan dengan Kecamatan Salopa dan Kecamatan Jatiwaras. Dan yang terakhir sebelah baratnya TPS Ciamir itu berbatasan dengan Kawalu dan Kecamatan Mangkubumi. Next slide. Nah, untuk pekerjaan masyarakatnya sendiri berdasarkan hasil dari penelitian kelompok kami di sana, terdapat di sana itu ada 1.092 masyarakat yang belum atau tidak bekerja, dan ada maaf teman-teman, itu mungkin persen ya, apa gimana? Koma. Ribu apa ya? 1.000. Ribu, maaf. Yang kedua, untuk masyarakat yang wira swasta ada sebanyak 1.887 orang. Selanjutnya ada mahasiswa dan pelajar, di sana terdapat
125 mahasiswa atau pelajar. Selanjutnya ada 53 aparatur pejabat negara dan ada tenaga pengajar yaitu sebanyak 39 tenaga pengajar. Selanjutnya juga ada 32 pertanian dan peternakan yang ada di sana. Lalu selanjutnya juga ada 19 orang pensiunan dan 6 tenaga kesehatan. Untuk kepadatan penduduknya sendiri yaitu di sana padat sepadat 2,122,71 dan terdapat pula perpindahan penduduk sebanyak 14 jiwa. Dan di sana diklasifikasikan bahwa masyarakat laki-laki sebanyak 2.954 jiwa dan untuk masyarakat perempuannya sendiri atau wanita di sana ada sebanyak 2.841 jiwa. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dinda. Untuk selanjutnya, materi yang terakhir di sini ada analisis dari kelompok kami terkait sistem adaptasi dan etika lingkungan masyarakat sekitar TPSA Ciangir akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, di sini sistem adaptasi itu sendiri adalah kemampuan seseorang dalam menerapkan seperangkat cara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang melingkupi kehidupannya. Nah, di sini berdasarkan hasil dari wawancara kelompok kami kepada masyarakat di sekitar TPSA Ciangir, maka terdapat 3 jawaban dari 3 pertanyaan yang kami ajukan, di mana untuk jawaban yang pertama, masyarakat di sana akan tetap bertahan di tempat yang mereka tinggali sekarang yang berdekatan dengan lokasi TPSA Ciangir, karena memang mereka tidak memiliki lahan lagi untuk membuat sebuah lahan untuk permukiman yang lain gitu, dan akan menambah jam kerja, bahkan masyarakat di sana juga akan menambah jam kerja untuk mengumpulkan sampah yang bernilai jual tinggi agar mereka bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi gitu. Nah, kemudian untuk adaptasi dari penggunaan air, masyarakat sebagian besar mengonsumsi air dari PDAM untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk MCK, tetapi beberapa masyarakat juga masih ada yang memanfaatkan air sumur untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi kalau untuk air yang mengalir di permukaan gitu ya, memang itu sudah tidak digunakan sama sekali karena langsung tercemar oleh licin dari sampah-sampah yang sudah menumpuk gitu di sana. Nah, kemudian untuk respon yang ketiga, bagaimana upaya dari masyarakat itu sendiri, karena memang di sana itu polusi udaranya sangat sudah tercemar gitu ya, bau sekali gitu. Nah, tetapi masyarakat tidak melakukan upaya apapun dalam mengatasi bau yang menyengat yang mereka rasakan gitu selama bermukim di sekitar TPSA Ciangir, dan juga tidak melakukan upaya untuk memodifikasi rumah atau sejenisnya untuk mengurangi bau masuk ke dalam rumah. Jadi mereka itu seolah-olah ya pasrah aja gitu ya, mau gimana lagi gitulah istilahnya. Boleh next. Nah, dari hasil wawancara yang kami sudah lakukan, maka di sana terdapat strategi yang dilakukan masyarakat berdasarkan respon dari setiap pertanyaan yang diberikan, yaitu menyesuaikan diri dengan keadaan melalui tindakan nyata berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Dilihat dari bentuk adaptasi pencemaran air dan praktis, tidak berbuat apapun gitu ya. Mereka hanya bisa pasrah seperti yang tadi saya bilang dengan kondisi tersebut. Dilihat dari adaptasi pencemaran udara. Nah, karena melihat strategi yang dilakukan masyarakat yang bisa hanya menyesuaikan dengan kondisi alam yang ada di sana, maka berdasarkan pengertian atau penjelasan dari Paul H. Landis, bahwa memang masyarakat desa itu adaptasinya itu memiliki pola adaptasi yang pasif gitu terhadap lingkungan alam karena rendahnya tingkat inovasi, faktor alam yang mempengaruhi kepribadian masyarakat, sikap pasif dan adaptif terhadap alam tampak dalam aspek kebudayaan material yang relatif bersahaja. Besarnya pengaruh alam mengakibatkan orang desa cenderung bersifat praktis. Ketundukan terhadap alam menyebabkan rendahnya kesadaran akan waktu, dan pengaruh alam mengakibatkan terciptanya standar moral yang kaku gitu. Nah, jadi mereka juga ya bersikap pasrah aja gitu.
Boleh next. Nah, mungkin sekian teman-teman yang bisa kelompok 1 sampaikan terkait hasil dari analisis kelompok kami yang datang langsung ke lokasi TPSA Ciangir gitu ya. Untuk terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.